Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan rekan saya. Oh, tidak ada di Iko Berita Tah Apa-apa. Di sini awak nih dewean, tidak ada kawan karena kanti awak katanya sakit. Capean katanya, syuting banyak nian katanya. Ya sudahlah, pokoknya ganti-ganti di rumah, saksikan kami terus di Iko Berita Tah Apa-apa. Nah, kembali lagi bersama awak di Iko Berita Tah Apa-apa. Nah, di sini tadi tuh lesunian karena posisinya belum minum. Nah, sekarang aku udah minum, udah semangat lagi gitu. Nah, karena dewean udah lesu. Nah, berita pertama nih ada tentang peristiwa. Nah, yang pertama nih Satreskrim Polres Tanjab-Tim ringkus pelaku penyebar video syur. Pokoknya video yang tidak pantas lah, kayak disensor, tidak boleh. Di Tanjung Jabung Timur, seorang pria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil diringkus Satreskrim Polres Kota Tanjab-Tim karena nekat menyebarluaskan foto tanpa busana wanita yang direkamnya saat mandi. Beuh, parah. Pelaku menyebarkan rekaman video dengan mengirim ke WhatsApp teman-temannya. Beuh, parahnya nih, siapa nih pelakunya masa ngirim foto tanpa busana wanita saat mandi pula. Parah. Nah, daripada kanti-kanti penasaran kan? Aku juga nih penasaran. Nah, ikut dia berita ya. P38 tahun yang merupakan pelaku penyebar foto screenshot dan video yang diambil berdasarkan seorang perempuan yang sedang mandi diamankan Satreskrim Polres Tanjab-Timur. Satreskrim Polres Tanjab-Tim agar Bersukani Bawal mengatakan kronologinya terjadi di Kecamatan Muara Sahabat Barat, Kabupaten Tanjab-Tim, di mana pelaku melakukan tindakan tak terpuji tersebut lantaran sakit hati. Oleh karenanya, pelaku dengan sengaja mengambil video seorang wanita berusia 39 tahun yang sedang mandi dan tanpa mengenakan busana, lalu menyebarkan ke teman-temannya di rumah. Dari keterangan yang didapatkan, korban dan pelaku ini tinggal di kawasan les yang lama. Antara kamar mandi korban dengan tempat tinggal pelaku ada jarak, sehingga pelaku mengabadikan video secara diam-diam di saat korban sedang mandi. Selain itu, pelaku juga sempat mengancam korban. Merasa dilecehkan, korban langsung melaporkan hal ini ke Polres Tanjung Jabung Timur. Tim pun bergerak cepat menindak laporan tersebut dan berhasil meringkus pelaku. Mengandung norma kesusilaan, yang mana pelaku yang kita amankan saat ini dengan sengaja mengambil rekaman video atau foto terhadap salah satu wanita yang sedang mandi yang tidak pantas dipertontonkan kepada halayak dalam hati yang dapat merusak kesusilaan dan merugikan nama baik korban sampai keterangan dari pengakuan si pelaku sendiri bahwasanya awal mulanya karena ada unsur sakit hati. Ada unsur sakit hati kepada korban yang diambil rekaman video atau foto yang tidak senonoh tadi, mungkin bisa saja membalaskan rasa tidak sukanya. Ya, didistribusikan kepada orang lain, bahkan kepada korban sendiri. Nah ini loh, posisimu, fotomu ada dengan kira-kira muatannya karena misalnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 10 tahun penjara. Rama Admiral, Jack TV melaporkan. Nah, itulah kanti-kanti di rumah. Berarti lah tahu kan siapa pelakunya, dia yang nyebar luasin foto wanita tanpa busana. Beuh, itu emang parah nih, emang itu tuh tidak boleh kayak itu tuh. Masa terus ngirimnya ke WhatsApp pula tuh, wis. Tidak boleh kayak gitu. Masa video atau foto yang wanita tanpa busana tuh dikirim ke WA terus ke teman-temannya, tidak boleh kayak itu tuh.
Dah, pokoknya ganti-ganti di rumah, hati-hati. Kalau seandainya nih, kalau ketemu ada yang ngirim-ngirim tuh, hapus be, tak boleh nonton-nonton kayak itu, apa nengok video kayak itu. Dah, kita lanjut lagi. Berita kedua, polisi temukan alat penyalahgunaan narkoba di base camp Muaro Jambi. Nah, di mana tuh? Mau tahu tak beritanya? Polres Muaro Jambi kembali menggerebek lokasi yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Ada 2 lokasi yang disasar tim, yakni di Desa Senaung dan Mendalo Darat. Wih, gila, masa pakai narkoba, penyalahgunaan alat, nggak boleh pakai narkoba tuh. Nah, awak ini penasaran juga beritanya, kan di rumah juga penasaran kan? Ikut dia berita. Berbagai alat bukti yang ditemukan tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi di lokasi pertama yakni Desa Sedaung. Mulai dari 29 plastik klip kecil, 1 alat timbang digital, 6 buah sendok sapu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian polisi juga menemukan 3 buah bong yang digunakan untuk alat hisap sabu dan 1 buah tabung kaca. Selain menemukan alat bukti, Satres Narkoba juga melakukan pembongkaran pondok yang dijadikan base camp bagi para penyalahgunaan narkoba. Kemudian tim melanjutkan penggerebekan di salah satu rumah di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko. Di lokasi, tim tidak menemukan para pelaku, namun sejumlah barang bukti kembali diamankan polisi dari lokasi. Di antaranya 4 buah alat hisap sabu, 23 plastik klip kecil, dan 15 buah plastik klop besar. Kemudian tim juga menemukan 8 buah sendok sapu dan 3 buah tabung kaca. Atas penemuan sejumlah peralatan yang digunakan untuk konsumsi barang haram tersebut, tim memasang garis polisi terhadap 1 unit rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi pembelian dan penggunaan narkoba. Dari operasi yang dilakukan di 2 lokasi tersebut, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi masih memburu para pelaku pemilik barang bukti yang ditemukan. Penggerebekan yang dilakukan Selasa sore kemarin berdasarkan laporan yang diterima polisi dari masyarakat. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti rumah beritanya. Nah, pokoknya untuk ganti-ganti di rumah jangan sampai pakai narkoba. Narkoba itu tidak baik. Terus tiba-tiba ketemu pula alatnya. Dah, pokoknya tidak boleh pakai narkoba. Tapi di sini nggak tahu ya ada yang ketangkap apa tidak. Soalnya tim Polres Muaro Jambi itu melakukan penggerebekan tapi ketemukan alatnya baik. Dah, kita lanjut lagi. Oh, nggak lanjut rupanya. Ini break. Karena aku nak minum dulu haus lesunya, ndak ganti. Nah, dah pokoknya ganti-ganti di rumah, saksikan awak terus di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, kembali lagi bersama awak di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, di sini lanjut lagi. Tadi katanya break karena posisinya nak minum haus, sekarang lah minum terus pokoknya. Cuaca di Jambi ini panas sekarang. Oke, kita lanjut. Ini berita masih di berita peristiwa. Puluhan hektar lahan Muaro Jambi terbakar di tahun 2024 di Muaro Jambi. Meski baru memasuki musim kemarau, Kabupaten Muaro Jambi sebelumnya sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat di PPBD Muaro Jambi dari Januari hingga Juni 2024. Ada puluhan lahan yang sudah terjadi kebakaran yang paling luas mencapai 10 hektar yang berada di lahan gambut di Kumpe dengan lokasi yang berbeda. Nah, ternyata ganti-ganti kebakarannya tuh terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sudah tercatat di BPBD itu sejak Januari hingga Juni 2024. Oh, berarti udah dari awal tahun 2024 ternyata 10 hektar pula tuh. Ya udah, pada ganti-ganti di rumah penasaran, awak juga penasaran, ikut dia berita. Dari awal Januari hingga Juni 2024, Kabupaten Muaro Jambi sesuai catatan dari BPBD Muaro Jambi sudah mencapai puluhan hektar kebakaran hutan dan lahan, meski sebelumnya belum masuk dalam musim kemarau.
Ada 4 kasus kebakaran hutan dan lahan, di antaranya dari 4 kasus ada 3 kecamatan yang terjadi karhutlah, yakni di Kecamatan Kumpe dengan 2 lokasi berbeda, di lahan gambut, serta di Kecamatan Marosebo, serta di Kecamatan Jambi luar kota. Disampaikan oleh Kalaksa BPBD Boro Jambi Ridwan, bahwa kebakaran ini telah terjadi beberapa waktu lalu, di mana masih dalam kondisi cuaca musim hujan belum masuk musim kemarau. Beruntungnya kebakaran ini bisa diamankan dan telah dipadamkan oleh petugas yang sudah siaga di lapangan. Namun untuk faktor kesengajaan atau tidak, saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib. Untuk di Kabupaten Muara Jambi ada 3 kecamatan yang ada titik api gitu. Yang pertama Kecamatan Jalupo itu di Mata Gajah, kemudian di Marosebo, di Desa Betung, kemudian yang satu kecamatan lagi di Kecamatan Kumpe itu di Desa Londrang dan Desa Rantau Panjang. Untuk luas kebakaran berapa hektar, Pak? Kalau yang untuk luasan itu yang paling banyak itu di Londrang, itu sekitar lebih kurang 10 hektar. Nah kalau yang lainnya itu yang saya sebutkan tadi itu ini apa? Hanya titik mau apa? Tapi cepat kita padamkan itu. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah, itulah kan di rumah beritanya. Simak dah beritanya tadi, lahan gambut dari Januari hingga Juni. Berarti udah lama tercatat di BPBD. Itu terjadi itu lahan apa nih di sini? Ada 10 hektar berada di lahan gambut. Nah, kebakarannya ternyata. Oke, kita lanjut lagi. 11 kasus kebakaran terjadi hingga Juni 2024, Kuala Tungkal. Kuala Tungkal memang banyak musibah ternyata. Dari data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanjung Barat, dari Januari hingga Juni tahun 2024 terdapat 11 kasus kebakaran yang rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus kebakaran ini diakibatkan korsleting listrik. Berarti konslet. Itulah untuk ganti-ganti di rumah. Pada kita penasaran bagaimana terjadinya kebakaran akibat konslet listrik. Nah, aku juga penasaran. Iko dia berita. Dari data Dinas Damkar Tanjung Jabung Barat terdapat 11 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Juni 2024 lalu. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dengan memastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Tanjung Jabung Barat Iswardi mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Selain itu dikatakannya, pihak Damkar juga rutin patroli setiap malam guna memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Sangat menurun sekali jauh sekarang. Untuk ini belum sampai 10 kali. Karena kita selalu berusaha melakukan pencegahan, melakukan himbauan setiap malam, kemudian patroli setiap malam. Pada intinya kami lebih mengutamakan pencegahan. Berarti dalam tahun ini belum sampai 10 kejadian kejadian. Dan sayangnya di kecamatan-kecamatan yang jauh jangkauan pelayanan kita, itu yang tidak dapat kami layani. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan membentuk relawan pemadam kebakaran desa, sehingga mereka lah yang nanti menjadi tombak membantu untuk melakukan pemadaman desa. Dari tindak ini selain itu kita untuk binatang melata mungkin seperti apa kalau untuk fokus juga seperti itu? Sekarang ini justru kegiatan penyelamatan binatang melata lainnya yang agak meningkat, mungkin pengaruh cuaca kali ya, perubahan suasana banjir, kan beberapa hari ini hujan panas. Ular ya? Ular banyak yang masuk ke rumah-rumah. Alhamdulillah dapat kami tangani. Ular apa jenis rata-rata banyak kita tangkap? Bermacam-macam. Ada kobra, ada sawo, ada ular yang ular lumut itu. Kobra. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Nah, itulah kan di rumah itu beritanya.
Berarti untuk ganti-ganti rumah selalu menjaga listrik di rumah agar tidak terjadinya kebakaran akibat konslet listrik. Nah, selalu kalau colokan yang enggak dipakai itu dicabut baik, yang tidak guna, karena posisinya kita tidak tahu nih kondisi listrik yang tidak stabil apa terjadi konslet jadi kebakaran. Nah, untuk ganti-ganti rumah yang menjadi korban kebakaran mungkin bisa diberi kesabaran lah. Mungkin ada nanti penggantinya, ada rezeki yang lebih baik lagi. Oke, nak break dulu lah, nak minum lagi, haus nih panasnya Jambi ini ternyata. Udah, ganti-ganti rumah, pokoknya saksikan awak terus di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, ganti-ganti di rumah, kembali lagi bersama awak di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, di sini segmen ketiga. Segmen 3 ini tentang serba-serbi. Serba-serbi. Oke, beritanya yaitu Sat Bukit 12 resahkan petani Sungai Gelam. Berkeliaran membawa kecepek. Kecepek apa nih kecepek nih? Muaro Jambi. Nah, keberadaan warga suku Anak Dalam Bukit 12 di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sudah sangat meresahkan selain berkeliaran dengan menenteng senjata api rakitan jenis kecepek. Oh, kecepek itu ternyata senjata apa? Senjata api rakitan. Oh, yang tembak-tembakan tuh nah, caknya. Warga suku Anak Dalam ini juga diduga kerap melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit. Wih, gila, curi tak tahu dah tuh mungkin kali yo. Mungkin bungsurnya nak minta, mungkin malu apa kayak mana. Oke lah, awak juga penasaran beritanya. Ganti-ganti dulu pasti penasaran kan. Iko dia berita. Warga suku Anak Dalam Bukit 12 kini masih menduduki lahan perkebunan kelapa sawit di areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi Bersatu Arah Baju atau PAM dan kelompok tani karya makmur di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya menduduki lahan, warga SAD ini juga tampak merusak tanda tapal batas antara lahan Koperasi PAM dengan kelompok tani karya makmur yang telah dipasang oleh pemerintah. Warga SAD juga diduga terus menghalang-halangi masyarakat dari kelompok tani karya makmur untuk beraktivitas di areal kerjanya. Mereka diduga dengan leluasa menjarah tanda buah segar kelapa sawit di area kerja kelompok tani karya makmur dan Koperasi PAM. Di sisi lain, saat ini spanduk pembekuan izin hutan kemasyarakatan Koperasi PAM dipasang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di areal kerja Koperasi PAM telah lenyap. Keberadaan warga SAD Bukit 12 ini semakin meresahkan masyarakat petani di Sungai Gelam. Pasalnya warga SAD bebas berkeliaran dengan membawa senjata api rakitan jenis kecepek. Selain itu, saat petani hendak membawa hasil panennya, warga SAD melarang karena petani tidak berhak atas lahan tersebut, karena warga SAD mengaku dirinya sudah secara sah memiliki lahan ini. Bahkan adanya SK kesepakatan dari kementerian yang melibatkan oknum Kades Desa Sungai Gelam yang diduga ikut serta dalam kesepakatan tersebut. Kalau kamu jenis itu, tidak kasih tahu. Sekarang nggak Tengku Heri? Iyalah, Tengku Heri yang tinggal di sini. Oh gitu ya. Awalnya kan dia. Jadi sebenarnya kalau kamu masuk harus melalui dasar, Pak. Dasar Tengku Heri sama Pak Desa itu? Oh lah, itu kan semua itu kan apa? Tidak kasih tahu semua dia itu. Jadi tahu kan gitu. Berarti Pak Desa ikut ya? Iyalah. Ada tak apa pemecahan itu? Dari mana pemecahan? Kita duduk bersama ke apa? Kades ya? Apa? Yang jelasnya Datuk Kades ikut ke kementerian. Kementerian mana? Aku yang nanya ke apa kementerian. Siapa nama menterinya? Itu dak hak ibu nak nanya-nanya. Yang jelas kita sama-sama sana. Nanya-nanya itu ada ibu ya. Kita sama-sama lah nak ngurus ini. Ngadap sama-sama gitu. Kami selaku suku Anak Dalam, karena ini sudah dibekukan Koperasi PAM, kami mengajukan Perwakilan kelompok tani karya makmur Rahmat Hidayat mengatakan, warga suku Anak Dalam Bukit 12 yang saat ini menduduki lahan areal kerja kelompok tani karya makmur tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Main mana saya? Manen di lapangan kami dan memang benar mereka yang manen dari ujung ke ujung. Sudah sering seperti itu atau gimana? Tiap hari. Sampai sekarang pun dia tidak menghargai instruksi pemerintah yang kemarin sudah dibuat dan
mereka memang benar-benar melakukan anarkis kalau kita larang. Gimana tindakan kita ke depannya, Mas? Harapan kita? Harapan kami kepada pihak polisi yang setempat, Kapolres maupun Kapolda, tolong ditindaklanjutin, ini kriminal sudah mengancam. Ya, kalau terjadi penembakan waktu saat kami berdebat itu gimana? Mungkin mereka bawa senjata tajam juga, Bu. Ya, kami sudah melapor dengan Kapolsek setempat. Ternyata Kapolsek setempat pun tidak menyanggupinya karena memang mungkin terbatas personil ataupun mereka kebal hukum sebenarnya. Gitu. Berarti sudah merasakan tadi? Bukan merasakan, sangat ya kami tidak bisa masuk lahan, percuma tapal batas mau gimana pun kami tidak bisa masuk, tetap kami tidak masuk. Jadi dia ada juga nyinggung soal kepala desa tadi, Pak, ya? Ya benar, kepala desa ikut terlibat di sini dan kami berharap kepala desa dapat sanksi yang tegas dari Bupati, PJ Bupati. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Nah itulah ganti-ganti di rumah, baru tahu awak kecepek. Nggak tahu lah, mungkin dia nak ngambil sawit juga mungkin karena pencurian tuh, mungkin karena nggak tahu ya kali ganti-ganti di rumah. Nah posisinya dia kan suka nak dalam nih, karena kan dia nggak tahu gitu mungkin. Ya udahlah, lanjut lagi lah. Budidaya jeruk gerga, petani raup untung besar. Wih, raup untung besar. Beritanya, potensi bidang pertanian semakin menjanjikan. Salah satunya budidaya jeruk gerga yang dapat menghasilkan income yang cukup besar, seperti yang tengah ditekuni oleh Sutriono, petani jeruk gerga asal Muaro Jambi. Nah, rupanya lagi panen dia. Jadi jeruk gerga ini enak ternyata, manis, agak masam-masam, enggak tahu lah rasanya. Penasaran kan? Kita nak nengok dulu jeruk gerga ini kayak mana bentuknya. Nah, kan penasaran juga kan? Ikut dia beritoy. Jeruk gerga Lebong merupakan jeruk keprok yang banyak ditemui di Kabupaten Lebong. Jeruk ini memiliki keunggulan yaitu potensi berbuah sepanjang tahun dengan produktivitas tinggi, di mana umur 4 hingga 5 tahun dapat mencapai 100 hingga 150 kg per pohon. Selain itu, rasa jeruk ini manis segar, warna menarik kuning oranye, kadar jus yang tinggi sekitar 70%, serta ukurannya besar hingga mencapai 3 hingga 4 buah per kilogram. Hal demikian juga menjadikan jeruk gerga banyak digemari oleh kebanyakan orang. Potensi inilah yang tengah dicoba Sutrisno, petani jeruk gerga yang berada di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi. Di lahan seluas 1,7 hektar, dimulai dari 3,5 tahun lalu, Sutrisno awalnya menanam sebanyak 600 batang bibit jeruk gerga yang diperoleh dari Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam teknik penanaman, Sutrisno memfokuskan pada pembesaran batang. Menurutnya, pertumbuhan buah juga akan optimis mengikuti. Kemudian ke tahap pemberian pupuk kimia untuk pembesaran buah. Teknik penanamannya pun harus berjarak antara pohon satu dan lainnya, dengan jarak standar 5x6. Sama yang kita fokuskan ya, petani punya prinsip masing-masing. Kita punya prinsip sendiri, pokoknya kalau dari saya pribadi, untuk tanaman jeruk ini saya fokuskan ke batang dulu. Otomatis kalau kita buatkan pupuk kandang, kalau batang jadi otomatis buah itu mengikuti. Nanti kalau udah buah berbuah sebesar kelaren, baru kita tambahkan pupuk kimia untuk besarkan kembali. Jadi 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali masa berbuah ya, selang sama buah musim. Nah tadi saya lihat ada Bapak tulis kalau jangan ngambil jeruk yang beracun, itu kenapa itu Pak? Itu memang sebagian karena kita ini kan ada yang terkena racun insek, itu takutnya nanti barang nggak seberapa diambil orang, diminta kita kasih, ujung-ujungnya nanti jadi masalah gitu kan. Sama? Untuk anu lalat buah. Oh. Mungkin lalat buah. Itu kan sebagian ada yang kena lalat buah, otomatis kan jaringan dia di jeruk itu kan terputus, terus 2-3 hari pasti runtuh. Dalam 1 tahun, pohon mengalami masa buah sebanyak 2 kali.
Selama menekuni tanaman jeruk ini, Sutrisno membeberkan dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Nah, awak lah tahu sekarang jeruk gerga tuh kayak mana bentuknya. Nah, dia panen terus raupnya untungnya besar nian gitu. Nah, petaninya namanya Sutriono. Nah, udahlah, tidak terasa ya. Nah, ketika di rumah, pokoknya aku nak break dulu, nak minum bentar lesu, nah rasanya panas. Pokoknya nak minum terus bawaan di jam ini sekarang. Oke, ketika di rumah, pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, kembali lagi bersama awak di Iko Berita, tak apa-apa. Nah, di sini lanjut kita nih di segmen terakhir. Ini di segmen tentang harga. Tadi serabi, tadi peristiwa. Nah, sekarang di harga. Apa nih harganya nih? Harga ayam kampung masih tinggi, ayam potong justru turun. Nah, kenapa tuh di Kuala Tungkal? Saat ini harga ayam potong kian turun dan harga ayam kampung masih tinggi di harga Rp70.000 per kilonya. Selain masih mahal, untuk stok ayam kampung di tingkat pedagang justru sedikit. Kenapa begitu ya? Karena mungkin ayam potong justru turun. Nah, kan di rumah lebih milih ayam kampung apa ayam potong. Nah, pokoknya penasaran juga sih dengan beritanya. Kenapa sih ayam potong lebih turun harganya daripada ayam kampung tuh malah tinggi harganya. Oke, yang di rumah juga penasaran, ikut dia berita. Kebutuhan pokok masyarakat seperti ayam kampung dan ayam potong kian tak menentu. Hal ini seperti terlihat di sejumlah pasar tradisional di Kota Kuala Tungkal, yang mana harga ayam kampung justru pasti mahal, dan untuk ayam potong sendiri justru semakin turun, yakni di harga Rp32.000 per kilonya. Masih mahalnya harga ayam kampung ini dibenarkan oleh Abbas. Menurutnya, ini telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Sebab saat ini harga ayam kampung masih di harga Rp70.000 per kilonya. Bahkan hingga saat ini tidak ada penurunan harga, karena idealnya standar harga ayam kampung di harga antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilonya. Selain harga masih mahal, untuk stok di tingkat pedagang juga sedikit dan sepi pembeli. Sebab masyarakat cenderung membeli ayam potong untuk kebutuhan memasak. 70. Ini memang mahal tidak, Bu? Belinya mahal. Mahal ya. Memang kalau pasokan sendiri dari mana kita dapat? Dari Dahulu, Teluk. Berarti ayam lokal ya? Ayam lokal, seberang kota. Kalau penjualan sendiri gimana, Bang? Kalau ini jadi terlalu apa? Tergantung. Kadang rame, kadang kendor kan. Tapi untuk ayam kampung selalu tersedia lah ya di apa ya? Kadang-kadang tersedia juga. Kadang karena banyak dapat bagian semua. Tapi kalau standar harganya berapa biasanya, Bang? Kalau 70 lah. 70 ya. Tapi agak mahal lah kalau dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Standar. Karena pengambilan sudah 60-an. Bibit. Barangnya tak ada. Barangnya tak ada. Banyak ayam potong lah ya. Iya, karena baru nasi kan kurang sekarang. Baru nasi kan yang kampung kan nasi itu kan di yang 9,8 tahun. Teratur tapi ada pelanggan lah ya untuk ayam kampung nih. Ada lah. Kan. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan pedagang ayam potong Ahmad Rifai. Menurutnya, jika harga ayam kampung masih mahal, harga ayam potong sendiri justru kian menurun. 32 ya. Ini harga normal sudah, Bu? Harga normal ini, Pak. Standar lah ya. Standar lah. Sebelumnya berapa nih? Kemarin sempat dikit 37 ya. Pas lebaran tuh ya. Iya. Kalau pas setelah ini harga 32 ya. Ini memang harga standar atau ini diprediksi bakal naik lagi atau bagaimana, Bang? Kalau kita lihat kalau diprediksi bakal turun karena orangnya sepi. Sepi ya? Iya, pembeli sepi. Berarti agak sepi sekarang nih, Bang. Agak sepi. Kalau pasokan banyak itu tidak, Bang? Banyak, Pak. Ayam besar. Besar ayamnya. Cuma daya beli agak kurang. Iya, karena orang agak sepi, Pak. Berarti kalau kayak ayam nih tiap minggu itu kita tidak bisa prediksi harga. Tidak bisa. Ya, kita kadang jangan seminggu. 2 hari kena datang kita tahu. Kalau dia aja, kita tahu bisa naik, tahu bisa turun. Itu memang dari agen, Bang ya? Iya, kalau kita ini cuma ikut dari agen kan, kalau ayam naik. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.
Nah, itulah kanti-kanti di rumah beritanya. Nah, udah nengok kan kenapa ayam kampung lebih tinggi harganya daripada ayam potong, malah turun harganya. Nah, oke, untuk kanti-kanti di rumah sabar be, mungkin kalau yang pecinta ayam kampung mungkin sebentar lagi akan turun harganya. Oke, lanjut. Harga emas kian naik, satu mayam emas capai 3,8 juta di Kuala Tungkal. Harga jual beli emas di kota Kuala Tungkal cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, yang mana saat ini harga emas sejumlah toko emas yang ada di kota Kuala Tungkal mencapai 3,8 juta rupiah per mayamnya. Nah, emas naik, ternyata kayak mana kita nak beli, rupanya mahal. Cuman di Tungkal baik, kita tidak tahu di kota Jambi. Oke, awak penasaran juga beritanya? Kanti-kanti juga pernah penasaran kan? Iko dia berita. Sejak beberapa tahun terakhir, harga emas di kota Kuala Tungkal kian mahal dibandingkan tahun lalu. Yang mana saat ini harga emas di toko emas seharga 3,8 juta hingga 4 juta rupiah per mayam atau setengah sukunya. Salah satu penjual emas di kota Kuala Tungkal, Zakaria, mengatakan mahalnya harga emas ini terjadi sejak bulan Februari hingga saat ini. Meski harga emas mahal, namun saat ini animo masyarakat banyak yang menjual emas ketimbang membeli emas. Kalau untuk hari ini kisaran 3.38, 3.300 sampai 3.800. Harga emas dia turun naik. Kayak semalam tuh sempat turun 3.600. Berarti terkadang tuh per minggu tuh bisa turun naik juga, Pak? Turun naik. Per hari ini dengan besok bisa beda. Berarti ngikuti dolar juga deh ya? Dia dolar sama harga emas. Ini kalau per gramnya sendiri berapa, Pak Haji? Kalau untuk sekarang per gram kisaran 1.100 kalau total. Berapa, Haji? 1.100. 1.100 ya. Berarti kalau per dua mayam atau per suku tuh jadi totalnya 8 jutaan. Dia kan beda, kalau di sini kan dia hitungan mayam. Mayam. Bukan gram. Ya, kalau gram itu kan paling dia memang sih ada yang 1 gram kan. Gram itu mentah. Ya, kalau per dua mayam tuh berapa, Pak Haji, kalau kita jual? Kalau per dua mayam kisaran 7.800. 39 kalau untuk hari ini. Berarti harga segitu tuh memang naik-naik tuh sejak 3 bulan terakhir apa sejak awal tahun, Pak Haji? Awal tahun sih masih standar. Standar ya. Iya. Naik pun sikit-sikit ya, cuma sekarang agak kuat naik. Terus juga tidak bertengger turun pun tidak ada terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Sekarang banyak jual lah, kok kayak mana kalau untuk sekarang? Kalau pasti sih yang banyak jual. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itulah beritanya kanti-kanti di rumah. Pokoknya kanti-kanti di rumah sabar baik kalau nak beli emas, mungkin lagi mahal-mahalnya di Tungkal. Tidak tahu nih daerah yang lain di Provinsi Jambi. Nah, oke. Jangan lupa saksikan Iko Berita tahap apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.